Pemerintah Kabupaten Banjar melalui gugus tugas penanganan bencana non-alam COVID-19 kembali menggelar konferensi pers di Comment Center Barokah Martapura. Dalam konferensi pers kali ini turut hadir Dandim 1006 Martapura, Letkol Armet Siswa Budiarto, Kepala Dinas Kesehatan Diaududdin, Kepala Dinas Sosial Ahmadi, Kepala BPBD Irwan Kumar, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Haji Muhammad Aidil Basit, dan Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elminsah Jaya. Dalam laporan juru bicara gugus tugas penanganan bencana non-alam COVID-19 Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diaududdin menyebutkan, orang dalam pemantauan sebanyak 89 orang, PDP tidak ada, dan kasus positif 4 orang, 33 orang yang kontak erat dengan pasien positif, dan yang sembuh 1 orang. Dr. Haji Diaududdin mengharapkan fungsi dan peranan desa tanggap dan tangguh dalam pengawasan dan penyebaran virus di desa-desa. Karena dari masyarakatlah sebenarnya sebagai garda terdepan dalam membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Untuk APD, bantuan dari provinsi sudah datang. Kita dapat bantuan 250 APD. Walaupun belum masih diambil, tapi kita sudah ditelepon bahwa kita dapat bantuan sebanyak 250 APD. Obat COVID juga, obat-obatan juga kita dapat, sama obat-obatan itu ada itu antivirusnya ada dikasih, namanya lupa dia, kalau nama dagangnya itu yang Apigan itu. Tapi kayaknya ini beda, bukan Apigan, cuma sama-sama antivirus. Cuma nggak banyak, 2 keping aja Pak tadi. Jadi 20 tablet dapatnya 2 keping, jadi kayaknya untuk rasa bisi lah dulu gitu. Rasa bijak lah dulu mungkin depan. Tapi kita minta banyak tadi, mudah-mudahan dikasih. Dan dari informasi BPBD Provinsi, itu tadi sudah dalam pengiriman dari BPBD ke gudang farmasi Dinkes Provinsi. Baru karena Dinkes Provinsi membagi lagi ke Dinkes Kabupaten. Sementara itu Dandim 1006 Martapura berpesan kepada rekan-rekan jurnalis agar bisa memberikan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat tentang himbauan dan surat edaran pemerintah tentang baik dan buruknya dalam menyikapi penyebaran wabah virus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Saya juga menyampaikan di sini kepada rekan-rekan jurnalis bahwa ya kembali lagi jangan bosan-bosan karena ini dinamis yang disampaikan oleh Dr. Dia tadi juga muncul ya karena kita ini berbatasan langsung dengan Banjarbaru ya kan. Kemarin saya sampaikan juga ada kebocoran data ya kan, itu yang menyebabkan juga keresahan ya kan, kepanikan ya, bahkan sampai mungkin kalau kita tidak segera antisipasi menimbulkan langkah-langkah dari masyarakat yang tidak mengetahui ya kan gitu apa peruntukannya, kemudian apa hasilnya, dan juga merugikan bagi masyarakat. Sekarang orang mungkin kita tes ya terus ada reaktif, terus langsung disudutkan sebagai positif dan sebagainya, akhirnya dikucilkan oleh masyarakat sendiri. Ini yang perlu, pengetahuan ini perlu kita juga sampaikan kepada masyarakat. Ikuti terus perkembangannya, tetapi ya kan pegang atau pedomani ya siapa yang menyampaikan, jangan mulut ke mulut itu yang dijadikan pedoman. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dia, itu mudah-mudahan bisa ya pada para jurnalis bisa disampaikan kepada masyarakat luas ya bahwa rapid test itu salah satu metode saja untuk ya memastikan antibodi tadi, bukan memastikan ada virus ataupun positif COVID. Jangan sampai keliru. Memang benar untuk mengisolasi agar apa, kalau nantinya dilaksanakan langkah selanjutnya atau swab dan positif tidak menyebar sehingga dia diisolasi kan gitu ya kan. Langkah isolasi ini pun bisa diambil secara tersebar masing-masing atau secara terpusat ya, tetangga kita melaksanakan langkah secara terpusat, tidak ada salahnya juga kan gitu. Yang mandiri pun tidak ada salahnya juga kan gitu. Ini yang perlu diketahui oleh rekan-rekan jurnalis, perkembangan atau dinamika dari ilmu tentang COVID ini.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Ahmadi menambahkan, pihaknya telah menyediakan santunan kepada ahli waris korban COVID-19 yakni sebesar 15 juta rupiah per orang dan bantuan bagi ibu hamil dan masyarakat tidak mampu yang semula 2,4 juta per tahun menjadi 3 juta rupiah per tahunnya. Fuad Bagus, Kominfo Banjar melaporkan.